Dunia akademik di Indonesia itu lagi siap-siap buat perubahan besar loh. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas pedoman barunya yang bakal mengubah total jalur karir para dosen di seluruh Indonesia. Buat Anda, para akademisi di Indonesia, pernah nggak sih merasa jenjang karir itu kayak mendaki gunung, lama banget? Nah, kabar baiknya, era baru udah di depan mata, aturan mainnya bakal segera berubah. Sip, mari kita bedah perubahannya ya. Pertama, kita lihat soal filosofi barunya yang lebih menghargai dampak. Terus kita cek jenjang karir standarnya. Nah, setelah itu ada yang seru nih, jalur cepat. Kita juga akan lihat syarat jadi profesor. Dan terakhir, kenapa sih ini semua penting banget? Yuk, mulai! Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini perubahan paling mendasar. Jadi gini, sistem yang lama itu kan fokusnya lebih ke kuantitas ya. Berapa banyak publikasi yang kamu punya? Nah, sistem baru ini beda banget. Pertanyaannya sekarang, apa dampak nyata dari kerjaanmu di luar kampus? Misinya, wah ambisius banget ya. Jelas tertulis di sini, tujuannya itu keunggulan berkelas dunia. Jadi, ini bukan cuma sekedar perbaikan sistem yang udah ada loh, tapi benar-benar mau mendorong akademisi kita biar bisa bersaing dan diakui di tingkat global. Nah, buat mewujudkan filosofi baru ini, ada dua kategori angka kredit baru yang diperkenalkan. Yang pertama, suplemen angka konversi. Ini khusus buat menghargai kualitas dan dampak nyata. Terus ada angka prestasi. Nah, ini fungsinya kayak booster, instrumen buat mempercepat karir dosen-dosen yang super produktif. Oke, sebelum kita ngomongin jalur cepat yang baru dan seru itu, penting banget nih buat kita paham dulu jenjang karir standarnya. Ini kan fondasinya ya. Yuk kita lihat dulu langkah-langkahnya. Nah, ini dia jenjang karir yang mungkin udah kita kenal semua ya. Mulai dari asisten ahli, naik ke lektor, terus lektor kepala, dan puncaknya, tentu saja, profesor. Dan pastinya, tiap jenjang ini punya tantangannya sendiri yang makin berat. Coba deh perhatiin bedanya pas mau ke puncak. Buat jadi profesor bukan cuma butuh proporsi penelitian yang lebih tinggi atau publikasi lebih banyak, tapi ada syarat mutlak, gelar doktor, dan minimal 10 tahun pengalaman. Wah, ini lompatannya lumayan jauh ya dari lektor kepala. Nah, ini dia nih, bagian yang paling ditunggu-tunggu, terobosan utamanya. Masih ingat kan soal pendakian lambat yang kita bahas di awal? Sistem baru ini ngasih solusi, jalur cepat. Sebuah kesempatan emas buat melompati satu tingkat, khusus buat mereka yang prestasinya luar biasa. Ini bener-bener game changer loh. Soalnya ini pertama kalinya sistem kita secara resmi mengakui kalau keunggulan itu nggak selamanya harus lurus-lurus aja. Ini adalah penghargaan buat mereka yang dampaknya itu jauh melebihi apa yang bisa diukur pakai angka-angka biasa. Terus gimana caranya biar bisa masuk jalur cepat ini? Gampang, ada dua pilar utamanya. Pertama, prestasi luar biasa. Artinya, pencapaianmu itu harus diakui luas. Kedua, dedikasi luar biasa. Maksudnya, kamu harus bisa buktiin komitmen yang di atas rata-rata. Salah satu buktinya, nilai kinerja sangat baik minimal 2 tahun berturut-turut. Dan coba lihat deh, definisi luar biasa di sini ternyata luas banget. Jadi bukan cuma soal publikasi jurnal ya. Membimbing mahasiswa sampai juara internasional, dapat paten, atau bahkan bikin karya seni yang diakui dunia. Semua itu sekarang dianggap sebagai kontribusi berdampak tinggi. Keren kan? Oke, tadi kita udah bahas jalur cepat. Sekarang, yuk kita fokus ke tujuan utamanya para akademisi, menjadi seorang profesor. Kira-kira apa aja sih yang dibutuhin buat sampai ke puncak karir dengan pedoman baru ini? Kalau lewat jalur reguler, tonggak pertamanya itu soal waktu. Yap, Anda butuh minimal 10 tahun pengalaman sebagai dosen tetap. Ini jadi fondasi yang menunjukkan komitmen jangka panjang Anda di dunia pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Untuk syarat publikasinya, ini spesifik banget. Coba perhatikan deh, ada penekanan di jurnal Q2 dan Q3. Ini kan jurnal-jurnal yang diakui secara internasional. Tujuannya apa? Ya biar penelitian yang dihasilkan itu kualitasnya global, nggak cuma sekedar ngejar jumlah. Ternyata, jadi profesor itu bukan cuma soal pencapaian pribadi loh. Kalau kita lihat di sini, Anda juga harus bisa nunjukin jiwa kepemimpinan. Ini soal transisi. Dari yang tadinya seorang peneliti, sekarang jadi mentor, jadi penelaah, bahkan jadi pemimpin di komunitas akademik. Oke, kita udah lihat semua detailnya. Sekarang, coba kita mundur sedikit ya. Kenapa sih pemerintah repot-repot bikin semua perubahan ini? Sebenarnya, apa visi besar di baliknya? Yang pertama, adaptasi. Dunia kan berubah cepat banget ya. Nah, sistem pendidikan tinggi kita juga harus bisa ngikutin. Pedoman ini dirancang biar lebih fleksibel dan pas sama kebutuhan Indonesia ke depannya. Kedua, profesionalisme. Jadi nanti ada uji kompetensi buat jamin mutu.
Tujuannya simple, memastikan setiap dosen itu punya standar kualitas dan integritas yang tinggi. Nggak bisa main-main. Yang ketiga, produktivitas. Tapi bukan sembarang produktivitas ya, ini produktivitas yang bermakna. Bisa dibilang ini intinya dari semua perubahan ini. Tujuannya bukan cuma biar dosen bikin lebih banyak karya, tapi karya yang beneran ngasih solusi dan dampak nyata buat kita semua. Nah, kalau adaptasi, profesionalisme, dan produktivitas yang bermakna ini digabungin, semuanya akan mengarah ke satu tujuan akhir. Dampak, mewujudkan ekosistem pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan diakui di mata dunia. Dan semua ini bukan inisiatif yang jalan sendiri-sendiri ya. Ini semua adalah bagian dari visi besar Dikti Saintek untuk menciptakan sektor pendidikan tinggi yang benar-benar berdampak untuk kemajuan bangsa kita. Jadi gitu, pedoman baru ini udah membentangkan jalurnya. Sebuah jalan yang lebih jelas, lebih adil, menuju kesuksesan. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda, para akademisi di seluruh Indonesia. Dampak seperti apa yang akan Anda ciptakan?